Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Arum Pertiwi dengan NIM 3411201059. Di sini saya akan presentasikan tugas AKPL Feeding the User Voice. Kelas pengguna, orang sering berbicara tentang pengguna untuk sistem perangkat lunak, seolah-olah semua pengguna memiliki monolitik kelompok dengan karakteristik dan kebutuhan yang sama. Pada kenyataannya, sebagian besar produk dengan berbagai ukuran menarik bagi beragam pengguna dengan harapan dan tujuan yang berbeda. Daripada memikirkan pengguna dalam bentuk tunggal, belanjakan terkadang mengidentifikasikan beberapa kelas pengguna dan peran serta hak istimewanya untuk produk Anda. Mengklasifikasikan pengguna. Yang ke-1, keistimewaan akses atau tingkat keamanan mereka seperti pengguna biasa, pengguna tamu, administrator. Yang kedua, tugas mereka lakukan selama operasi bisnis mereka, fitur yang mereka gunakan. Yang keempat, frekuensi mereka pengguna produk. Yang kelima, pengalaman main aplikasi dan keahlian sistem komputer mereka, plafon yang akan mereka guna, PC desktop, PC laptop, tablet, smartphone, khusus perangkat, bahasa asli mereka, apakah mereka akan berindikasi dengan sistem secara langsung atau tidak langsung, mengidentifikasi kelas pengguna. Identifikasi dan karakteristik kelas pengguna yang berbeda untuk produk di awal proyek sehingga bisa melakukannya mendapatkan persyaratan dari perwakilan setiap kelas penting. Teknik yang berguna untuk ini adalah pola kerjasama yang dikembangkan oleh Ellen Gottesdiener disebut Expanded Conflict. Saat melakukan analisis pemangku kepentingan dan pengguna, pelajari organisasinya grafik untuk mencari. Yang ke-1, departemen yang berpartisipasi dalam proses bisnis. Yang kedua, departemen yang dipengaruhi oleh proses bisnis. Yang ketiga, nama departemen atau peran di mana pengguna langsung atau tidak langsung dapat ditemukan. Yang keempat, kelas pengguna yang menjangkau beberapa departemen. Yang kelima, departemen yang mungkin memiliki antarmuka dengan pemangku kepentingan eksternal di luar perusahaan. Persona pengguna. Persona adalah deskripsi dari orang hipotesis generik yang berfungsi sebagai pengganti untuk sekelompok pengguna yang memiliki kesamaan karakteristik dan kebutuhan. Anda dapat menggunakan persona untuk membantu Anda memahami persyaratan dan untuk merancang pengalaman pengguna untuk memenuhi kebutuhan komunitas pengguna tertentu dengan sebaik-baiknya. Persona dapat berfungsi sebagai placeholder saat brand ambassador tidak memiliki perwakilan pengguna yang sebenarnya di tangan. Detail persona untuk pelanggan komersial termasuk karakteristik dan perilaku sosial dan demografis, preferensi, gangguan, dan informasi serupa. Pastikan persona yang Anda buat benar-benar representatif kelas pengguna mereka berdasarkan penelitian pasar, demografis, dan etnografis. Hubungan dengan perwakilan pengguna. Setiap jenis proyek sistem informasi perusahaan, aplikasi komersial, sistem tertanam, situs web, perangkat lunak yang dikontrak perlu perwakilan yang sesuai untuk memberikan suara pengguna. Hasilnya menunjukkan bahwa perangkat lunak kamera perusahaan membutuhkan waktu terlalu lama untuk menjalankannya, operasi yang paling umum karena keputusan desain yang dibuat untuk mengakomodasi kemungkinan kecil skenario juga.
Juara produk. Setiap juara produk berfungsi sebagai antarmuka utama antara anggota kelas, pengguna tunggal, dan analisis bisnis proyek. Idealnya, juara adalah pengguna yang sebenarnya, bukan pengganti seperti sponsor, perdanaan, staf pemasaran, manajemen, pengguna, atau pengembangan perangkat lunak yang membayangkan diri mereka seperti itu pengguna. Juara produk mengumpulkan persyaratan dari anggota lain dari kelas pengguna yang mereka wakili dan perdamaian ketidakkonsistenan. Juara produk eksternal. Perusahaan yang mengembangkan produk komersial terkadang mengandalkan subjek internal, pakar masalah, atau konsultan luar untuk melayani sebagai pengganti bagi pengguna sebenarnya yang mungkin tidak diketahui atau sulit untuk terlibat. Jika memiliki hubungan kerja yang erat dengan beberapa pengamanan korporat besar, mereka mungkin menyambut kesempatan untuk berpartisipasi dalam elisitasi persyaratan pertimbangan untuk menawarkannya diskon pada produk atau membayar waktu yang mereka habiskan untuk bekerja dengan Anda sesuai persyaratan. Harapan juara produk. Beberapa aktivitas yang mungkin dilakukan oleh juara produk planning. Yang satu, menyempurnakan ruang lingkup dan keterbatasan produk. Yang kedua, mengidentifikasikan sistem lain untuk berinteraksi. Yang ketiga, mengevaluasi dampak sistem baru pada operasi. Rekrutmen. Yang ke satu, kumpulkan masukan tentang persyaratan dari pengguna lain. Yang kedua, kembangkan skenario penggunaan, kasus penggunaan, dan cerita pengguna. Yang ketiga, selesaikan konflik antara persyaratan yang diajukan dan kelas pengguna. Harapan juara produk. Validation dan verification. Yang ke satu, tinjau verifikasi persyaratan. Yang kedua, menentukan kriteria penerimaan. Yang ketiga, kembangan uji penerima pengguna dari skenario penggunaan. User aids. Yang ke satu, tulis sebagai dokumentasi pengguna dan teks bantuan. Yang ketiga, berkontribusi pada materi pelatihan atau tutorial. Yang ketiga, peragakan sistem kepada teman sebaya. Yang ketiga, change management. Yang ke satu, mengevaluasi dan memprioritaskan koreksi cacat dan permintaan peningkatan. Yang kedua, secara dinamis penyesuaian ruang lingkup, rilis atau interaksi mendatang. Yang ketiga, mengevaluasi dampak perubahan yang diusulkan pada pengguna dan proses bisnis. Jebakan juara proses yang harus dihindari. Yang satu, manajer mengabaikan keputusan yang dibuat oleh juara produk yang memenuhi syarat dan berkewenang membuat. Mungkin seseorang manajer memiliki ide baru di saat terakhir atau mengira dia tahu apa yang itu kebutuhan pengguna. Perilaku ini sering mengakibatkan pengguna yang tidak puas dan juara produk yang frustasi yang merasa bahwa manajer tidak mempercayai mereka. Yang kedua, produk yang lupa bahwa dia mewakili pelanggan lain dan hanya memberi hadiah persyaratannya sendiri, tidak akan melakukan pekerjaan dengan baik. Dia mungkin senang dengan hasilnya, tetapi yang lain kemungkinan tidak akan. Yang ketiga, juara produk yang tidak memiliki visi yang jelas tentang sistem baru mungkin akan menunda keputusan ke brand jika semua ide brand cocok dengan sang juara dan juara tidak memberikan banyak bantuan. Representasikan pengguna pada proyek tangkas. Beberapa metode pengembangan tangkas menyertakan satu perwakilan pengaku kepentingan yang disebut pemilik produk dalam tim untuk melayani sebagai suara pelanggan. Black Globe adalah daftar pengguna yang diprioritaskan cerita persyaratan untuk produk dan alokasinya untuk interaksi mendatang yang disebut print dalam metode pengembangan tangkas yang disebut STEM. Menyelesaikan persyaratan yang bertentangan.
Yang ke-1, individual user juara produk atau memiliki produk yang memutuskan. Yang kedua, user class, kelas pengguna yang disukai mendapat preferensi. Yang ketiga, market segment, segmen dengan pengaruh terbesar terhadap kesuksesan bisnis mendapat preferensi. Yang keempat, corporate customer, tujuan bisnis menentukan arah. Yang kelima, user and user manager, pemilik produk atau juara produk untuk kelas pengguna yang memutuskan. Yang keenam, development dan customer, pelanggan mendapatkan referensi tetapi sejalan dengan tujuan bisnis. Yang tujuh, development dan marketing, pemasaran mendapatkan referensi. Negosiasi ini tidak selalu berjalan sesuai harapan analisis. Pelanggan tertentu mungkin menolak semua upaya untuk mempertimbangkan alternatif yang masuk akal dan sudut pandang lain. Tim perlu memastikan siapa yang akan membuat keputusan yang tentang persyaratan proyek sebelum mereka menghadapi jenis masalah ini. Jika tidak, keraguan-keraguan dan menjauh kembali keputusan sebelumnya dapat terhenti proyek dalam perselisihan tanpa akhir. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.